programnya itu bukan program gubernur, tapi tercetusnya oleh gubernur. ya karena gubernurnya kasihan sama warganya. Amin. Warganya kebanjiran. Sekarang masalahnya mau diberesin, puncaknya diberesin, kali Bekasinya diberesin, sampai sungai ininya diberesin. Amin. Kalau saya nggak peduli ngapain ngurusin tadi. Padalang. Ini tangan tidak pernah megang kampak, tangan tidak pernah megang gergaji, tangan tidak pernah megang sinso, karena memang tidak pernah memotong. Tanganmu memang tidak pernah memotong, tapi tanda tanganmu meluluh lantakkan hutan ribuan hektar banyaknya. Betul? Sekuat-kuatnya gajah, paling-paling gajah menumbangkan pohon kayu 10 batang kelapa sehari. Itu pun udah gajah yang paling serius lah itu. Kalau gajah-gajah iseng 2 batang 3 batang. Tapi kalau manusia bukan dengan belalainya, bukan dengan kakinya, tapi dengan kekuasaannya, hancur, lebur, kering, kerontang. Dulu kita naik pesawat sebelum mendarat ke bawah hijau. Apa kata bule? Gemah ripah loh jenawi, untayan zamrud katulistiwa. Indah. Hari ini Zamrud sudah berubah menjadi dataran gurun pasir. Siapa yang menumbangkannya? Jin? Tidak. Nyi Blorong? Tidak. Sundel bolong? Tidak. Suster ngesot? Tidak. Nanti muncul namanya Komisi Perlindungan Hantu. Mereka mungkin jahat menggoda manusia, tapi kenyataan apa kata Allah? Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah terlihat nyata kerusakan di atas permukaan bumi. Akibat siapa? Bima kasabat aidin nas. Akibat perbuatan tangan manusia. Jangan buang tisu ke toilet, tersumbat. Ternyata tisu pun tidak larut. Yang buang tisu ke toilet istighfar, tersumbat. Akhirnya sekarang ada saudara-saudara kita dengan kecerdasannya, dia buat satu tisu, ketika dibuang ke tanah langsung larut, langsung hilang. Pipet kita minum, apa itu? Sedotan, minum. Sekarang sudah ada sedotan yang dari bambu, dari kertas. Nanti begitu bambu, ada yang bambu kecil, jangan bayangkan bambu besar, bambu kecil. Bambu setelah dipakai dibuang lapuk, hilang, larut. Tapi ada yang tidak terlarutkan di atas tanah, maka dia akan menjadi sampah. Generasi kita akan hancur. Dulu digali tanah keluar minyak, digali tanah keluar batu bara, digali tanah keluar permata. Cucu kita gali tanah botol minuman. Oleh sebab itu bagaimana solusinya? Belilah. Mudah, isi, minum. Nah, bawa pulang, isi. Yang belum angkat tangan. Soal somasi PTPN 8 kosongkan pesantren dalam 7 hari, Rizik akui hanya pegang sertifikat HGU. Beredar surat somasi dari PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 8 untuk pimpinan pesantren agrokultural Markas Syariah. Pesantren tersebut diketahui dipimpin oleh Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Somasi itu dilayangkan kepada Habib Rizik dan meminta mereka mengosongkan lahan yang disebut bukan haknya itu. Menanggapi viralnya surat somasi tersebut, pihak Habib Rizik Syihab langsung memberikan penjelasan. Dikutip dari channel YouTube Pro TV, video menjelaskan Habib Rizik terkait status lahan yang dipakai pesantren di Megamendung Bogor diunggah pada Rabu tanggal 23 bulan 12 2020. Namun tak diketahui pasti kapan video itu direkam karena Habib Rizik saat ini masih ditahan di Polda Metro Jaya. Dalam penjelasannya, Rizik menjelaskan bahwa sudah beberapa tahun ada pihak yang memang ingin mengganggu pesantrennya. Ia menuturkan bahwa tanah tersebut bersertifikat HGU atau hak guna usaha atas nama PTPN, salah satu BUMN. Ia juga tidak memungkiri sertifikat tanah tersebut. Tanah ini sertifikat HGU-nya ia atas nama PTPN, salah satu BUMN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri, ujar Rizik dalam video itu. Rizik menjelaskan bahwa lahan itu sudah 30 tahun digarap oleh masyarakat, sedangkan PTPN sebagai pemilik HGU sudah lama tak menggarap lahan tersebut. Rizik lantas merujar, seharusnya PTPN tidak punya hak lagi atas tanah ini, sebab dalam Undang-Undang Agraria pemilik HGU tak bisa memperpanjang bila lahan sudah diabaikan. Saya ingin garis bawahi, ada undang-undang di negara kita, Undang-Undang Agraria. Di dalam Undang-Undang Agraria disebutkan kalau satu lahan kosong
tahu terlantar digarap oleh warga lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak buat sertifikat. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun, berarti masyarakat berhak tidak. Berhak bukan ambil tanah negara, jelas Rizik. Selain itu, aturan dalam kepemilikan HGU pemilik sertifikat tidak bisa lagi memperpanjang HGU bila tidak menguasai secara fisik lahan itu. Tanah ini HGU PTBN betul, tapi 30 tahun tidak pernah kuasai fisik dan 30 tahun lahan ini ditelantarkan tidak pernah berkebun lagi. HGU harusnya batal. Kalau batal untuk siapa? Untuk warga, untuk petani, ucap Rizik. Kasus ini rupanya sudah bergulir sejak lama. Statement tersebut dibuat oleh Rizik sebelum dirinya mendekam di balik jeruji besi.